Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ma'budu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadillahi usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa shallu wa tasaddaqu. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah juga. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagian masyarakat dulu bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidaklah benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La syamsa yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya atau orbit. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis yang lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun, dan selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan sholat sunnah gerhana, bertakbir, dan bersedekah, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa shallu wa tasaddaqu. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat, dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika
gerhana terjadi, hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Hal ini juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam sholat kusuf. Diriwayatkan bahwa dalam sholat kusuf Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salah satu khutbahnya setelah selesai sholat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil matahari yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Momen gerhana bulan kali ini adalah menjadi momen media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam di sekitar kita. Jamaah sholat gerhana, pada saat gerhana bulan ini, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 190-191. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.